Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC. Kita akan melanjutkan lagi untuk di pusaka yang terakhir. Dari saya mendapatkan 6 buah pusaka, jadi 4 sudah saya review. 4 sudah saya review di video kemarin. Dan untuk di video kita kali ini saya akan mereview 2 buah pusaka, Sobat. Karena apa? Karena 6 saya bikin satu video itu ada 2 buah pusaka. Nah, sebelum saya ajak Anda untuk melihat kedua buah pusakanya ini, saya di sini ingin memberitakan kepada sobat bahwasanya ada dari beberapa penonton saya, juga bisa dikatakan pelanggan gitu, yang bertanya seperti ini, Mas, untuk di pusaka-pusakanya boleh nggak kira-kira ini dicicil gitu. Jadi mungkin dari beliau gitu, mungkin srek atau berhasrat atau ingin memiliki dari pusaka, tapi untuk di nominal maharnya mungkin agak tinggi, jadi gitu, tapi ingin memilikinya gitu loh. Terus bertanya kepada saya, boleh nggak Mas kira-kira ini dicicil, saya DP sekian, terus nanti kalau sudah lunas akan silakan dikirim ke saya. Ya boleh, dari dulu sebenarnya boleh, sobat. Jadi gini, saya juga ingin menginformasikan bahwasanya mungkin di antara sobat ini ada yang menginginkan koleksi-koleksi saya gitu, tapi mungkin untuk di saat ini maharnya itu masih kurang. Gak apa-apa, dibuatkan saja DP, dibuat DP, nanti sistemnya ada dicicil, nanti setelah lunas baru barangnya akan saya kirim ke alamat Anda, itu seperti itu. Dan untuk saat ini ada berapa ya, kemarin ada 3 atau berapa itu ya, orang-orang yang seperti itu. Nggak apa-apa, itu sah-sah saja, sobat, nggak masalah. Karena saya pun dulu juga seperti itu. Jadi kalau saya ke teman saya gitu, melihat dari koleksinya, tak lihat, tuh bagus ini, saya tanyakan maharnya berapa, waduh nggak punya uang atau uangnya kurang gitu, nggak apa-apa Mas Tony, bawa saja, nggak enak Pak gitu. Padahal saya suka banget gitu loh. Akhirnya terus gini, dah biar uang saya kumpul dulu ini Pak, saya gitu. Saya ke situ lagi, barangnya sudah nggak ada. Padahal itu adalah kerisnya bagus. Nah makanya kenapa kalau kita sudah punya niat dan kita serg dengan pusakanya, nggak apa-apa, DP saja. Karena waktu itu saya pun juga akhirnya gini, nanti kalau ada keris bagus di dia gitu, nggak apa-apa lah, kalau memang saya suka akan saya DP. Akhirnya terus seperti itu. Jadi kalau saya mendapatkan di beliau gitu, Pak, ini maharnya saya kurang terus kerisnya bagus, maka Pak saya DP ini ya, kurangannya nanti gitu. Oh iya Mas Tony, nggak apa-apa, bawa sekalian kerisnya. Nah, kalau beliau seperti itu karena kita sering ketemu. Tapi kalau untuk saya dengan Anda ya nggak apa ya, saya nggak berani seperti itu, sobat. Jadi kalau memang sudah lunas baru kerisnya akan saya kirim, itu seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau jika Anda ingin memahami pusaka-pusaka dari Galeri Bumi Majapahit tetapi dananya kurang gitu, Anda boleh kok untuk mencicilnya. Jadi Anda kasih DP berapa, nanti untuk sisanya dicicil. Tetapi untuk di kerisnya atau pusakanya akan saya kirimkan setelah maharnya lunas. Itu seperti itu, sobat. Oke, kita akan melanjutkan lagi. Oh ya, saya pun juga ingin memberitahukan bahwasanya ada beberapa dari akhir-akhir ini loh ya, dari para penonton saya, penonton video saya itu menanyakan tentang, Mas, saya mau memahari sebuah pusaka ini dari seseorang, bagaimana menurut Mas Tony? Nah, seperti itu, menjadi tukang tester saya tidak mau, coba. Jadi ini adalah sebuah etika di dalam saya menggeluti dunia tosanaji. Kalau saya dijadikan seorang tester untuk kerisnya orang lain gitu, saya memang tidak suka. Kalau Anda memang suka Pak gitu, entah itu kamar tikan, entah itu nom-noman, entah itu sepuh, kalau memang betul-betul Anda suka dan Anda kuat memaharinya, nggak apa-apa, silakan dimahari. Toh itu juga menjadi sebuah apa ya, wujud serta dari uri-uri budaya, nggak masalah. Tapi kalau untuk menanyakan hal tersebut, Mas, saya mau menanyakan kepada Anda, mau saya beli ini pusakanya, menurut Mas Tony seperti apa? Nah, itu kan menjadi sebuah tester, saya tidak mau. Ini adalah sebuah etika saya. Jadi saya punya sebuah prinsip, kalau dijadikan sebuah tester saya memang tidak mau, sahabat. Apalagi menanyakan sebuah tangguh, Mas Tony, ini tangguhnya mana? Saya sekali lagi tidak begitu ahli di dalam penangguhan sebuah pusaka, karena di dalam pengalaman saya di dunia tosanaji selama ini, antara A, B, C, D, E, dari setiap orang senior A, senior B, senior, banyak saya mendapati dalam penangguhan itu dia berbeda-beda dan punya pendapat sendiri-sendiri, punya alasan sendiri-sendiri. Itulah kenapa saya pun juga tidak mau. Saya lebih menjaga lebih menjaga dari sebuah pusaka ini biar tetap lestari, itu seperti itu. Enggak masalah Anda memahari pusaka kamar tikan boleh, korden nggak apa-apa, yang 150 ribuan itu nggak masalah, itu nggak masalah.
mahari pusaka nom-noman yang maharnya fantastis. Jangan lupa ya, keris-keris nom-noman eranya PBHP itu memang maharnya lumayan. Itu maharnya memang mahal-mahal, nggak tahu kenapa, meskipun itu belum masuk di keris sepuh kalau untuk saya, tapi dari maharnya itu memang mahal-mahal, nggak tahu kenapa. Saya dulu pernah bermain ke tempat teman saya di Solo, itu kalau nggak salah beliau punya koleksi keris PB atau HB gitu loh, kerisnya masih kayak baru memang, tapi kerisnya bagus banget. Itu kalau nggak salah waktu itu dia buka 80 juta, Pak. Mengerikan. Oke sobat, kita akan lanjutkan lagi untuk mereview dari buah pusaka. Nah pertama ini sobat, ini adalah pusaka yang bisa dikatakan agak begitu langka, dan untuk di pusakanya sendiri ini adalah pusaka corok, jadi dia panjang, besar dan juga panjang. Kita akan melihat bersama-sama wujud dari pusakanya. Nah ini adalah wujud dari pusakanya. Ini pusakanya memang gede sobat, gede dan juga panjang. Dan untuk di pucuknya, kalau Anda melihat di sini, ini pucuknya ini dia tajam banget. Jadi lancipnya ini betul-betul lancip banget gitu loh. Ini dapurnya adalah dapur Mundarang. Ini adalah salah satu dari dapur pusaka yang agak langka, dapur Mundarang ini, Pak. Nanti akan saya tunjukkan kepada Anda di akhir video. Nah, untuk yang kedua ini adalah pusaka yang kedua. Coba kita akan melihat wujudnya seperti apa. Nah, ini adalah saya dapatkan dari salah seorang, bisa dikatakan ya antar saya gitulah. Ini adalah keris Madura sepuh sobat. Nah, untuk di bilanya ini memang tebel banget ini. Bilanya menggembung kayak membulat gitu, gilik. Nah, ini bilanya seperti itu. Dan untuk di pamornya sendiri ini saya sangat yakin sekali nanti setelah diwarangi akan ngebior, karena memang salah satu dari ciri-ciri keris Tangguh Madura, kerisnya atau pamornya itu ngebior, sangat bagus banget. Ini pusakanya, ini looknya look 9 kalau nggak salah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini adalah pusaka yang terakhir. Nah, karena apa? Karena ini adalah terakhir saya mahari dari 6 buah pusaka. Akan saya tunjukkan kepada Anda sobat seperti apa sih wujud dari kedua buah pusakanya. Mungkin di antara sobat ini nanti setelah tahu gitu loh, kerisnya seperti ini, saya berminat gitu. Akan saya tunjukkan kepada Anda satu persatu wujud dari pusakanya. Baik sobat WMC, kita akan melanjutkan lagi untuk mereview dari dua buah pusaka. Nah, pusaka ini adalah rangkaian dari beberapa koleksi terbaru saya. Yang kemarin saya mendapatkan 6 dan ini adalah yang terakhir. Nah, ini adalah yang terakhir yang saya dapatkan 6 itu kemarin. Yang pertama adalah dapur Mundarang sobat. Dari keterangan pemiliknya ini adalah dapur Mundarang. Lalu yang kedua ini kalau nggak salah kemarin apa ya beliau bilangnya itu, Kidang Soka atau apa ya kemarin itu ya, saya lupa ini. Nah, untuk yang pusaka ini sobat, setelah saya amati, ini ternyata kayaknya kok bukan Mundarang ya. Ini lebih kepada dapur Jalak Sangupati. Nah, ini mungkin di antara sobat ini ada yang tahu gitu tentang nama dapurnya. Silakan Anda tulis di kolom komentar apakah benar ini dapurnya Mundarang ataukah dapur Jalak Sangupati. Jadi gini, saya mempunyai dari koleksi pribadi saya atau koleksi dari Galeri Bumi Mojopahit. Ini adalah dapurnya dapur Mundarang sobat. Nah, dapurnya dapur Mundarang. Nah, dapurnya bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah dapur Mundarang. Nah, tapi kalau melihat dari ini sobat, nah ini dia ada sogokannya, ada sogokan satu di sini. Nah, ini kalau di dalam pengetahuan saya kok kayaknya masuk di dapur Jalak Sangupati. Jadi gini, beberapa waktu yang lalu, ada beberapa minggu yang lalu, saya nggak tahu kenapa di dalam hati saya itu kayak kepingin banget memiliki pusaka Jalak Sangupati, karena pusaka ini bisa digolongkan dari jenis dapur langka sobat. Nah, lalu ada seseorang, jadi ada penonton saya itu, dia menitipkan salah satu dari koleksi pribadinya. Jadi kalau nggak salah waktu itu beliau itu dikasih oleh saudaranya dapurnya seperti ini sobat. Nah, dapurnya seperti ini, dan dia pun juga tidak tahu kira-kira ini masuk di dapur apa ya Mas Tony. Nah, setelah saya lihat, saya ingat-ingat
kayaknya ini masuknya di dapur Jalak Sangupati Mas, saya gitu. Saya gini, akhirnya apa yang menjadi harapan saya itu terwujud dari waktu itu gitu. Waktu itu dari penonton saya yang menitipkan untuk diwarangi. Mas Tony, saya menitipkan untuk diwarangi gitu. Wah, ini yang keris yang saya cari-cari nih Mas. Jalak Sangupati saya gitu. Masa Mas Tony? Ya, ini salah satu dari jenis dapur yang langka saya gitu. Kerisnya bagus banget itu juga. Odo-odonya juga sangat jelas dan juga kerisnya itu bisa dikatakan apa ya? Agak lebar. Jadi kerisnya memang betul-betul luar biasa. Gagah merbawani kerisnya. Dan kemarin sama beliau sudah diambil. Nah, saya nggak tahu kalau akhirnya gitu saya mendapatkan apa yang menjadi cita-cita saya. Jadi kemarin gini, saya dari salah seorang rekan Tosana Aji saya, dia itu menyebutnya dapurnya Mundarang. Nah, dapurnya Mundarang. Nah, kalau untuk teman-teman, apakah benar ini dapurnya memang Mundarang ataukah Jalak Sangupati sobat? Kalau menurut panjenengan, kalau dilihat dari ricikannya seperti ini. Nah, ini karena kalau untuk pribadi saya kok masuknya bukan di Mundarang. Nah, ya. Ini kerisnya betul-betul apa ya? Ngedap-ngedapi ini kayaknya ini sobat. Dilihat dari kerisnya ini ngedap-ngedap ini. Panjang ini, corok ini kalau nggak salah sekitar 40 cm kemarin waktu saya ukur ini. Nah, melihat dari sor-sorannya seperti ini, dia kembang kacangnya pokok. Lalu juga ada sogokannya satu ini. Seingat saya loh ya, ini dapurnya adalah Jalak Sangupati. Kalau ada di antara sobat ini ada yang lebih tahu gitu, Mas Tony itu adalah dapurnya, nama dapur ini gitu, silakan Anda tulis di kolom komentar sobat. Kita berdiskusi bersama-sama. Kira-kira ini apakah benar masuk di Jalak Sangupati ataukah dapur Mundarang? Ini adalah pusaka yang pertama yang sangat luar biasa sekali. Dan untuk yang kedua, nah yang kedua ini sobat. Nah, ini yang saya dapatkan dari teman saya mendapatkan dari beliau itu pusaka-pusaka pilihan. Jadi pusakanya bagus-bagus banget. Dan ini tadi pun juga sama, ada pusaka yang bagus banget. Setelah saya tanyakan, ternyata sudah termahar. Sangat apa ya? Sangat disayangkan sekali karena pusakanya itu pamornya adalah pamor yang saya cari. Ternyata tidak berhasil saya mahari sobat. Oke, kita lanjutkan lagi untuk melihat dari kerisnya. Nah, ini kerisnya seperti ini nih. Ini untuk diestimasinya adalah estimasi Madura sepuh. Karena apa ya? Karena lebih apa ya? Lebih gampang sekali ciri khasnya untuk di pamornya. Dia pamornya pamor luluan seperti ini. Jadi dia pamornya itu lebih kontras. Ini pamornya ngebiar seperti ini sobat. Dan untuk di bilahnya sendiri, kalau Anda melihat, ini bilahnya wungkul atau gilik atau silindris. Nah, ini masih sangat tebal untuk di pusakanya, sangat luar biasa sekali. Dan untuk di warangkanya, ini warangka Jawa Timuran ini sobat, latrang Jawa Timuran seperti ini. Ini nanti mungkin akan saya ini ya diserviskan dan juga akan saya berikan pendok untuk yang ini. Dan ini pun juga sama. Nah, ini pun juga sama karena ini adalah gandarnya gandar iras. Nanti akan saya kasih pendok juga ini, mungkin pendok kemalu merah, biar apa ya, terlihatnya itu wangun, terlihatnya itu serasi dengan pusakanya. Jadi pusakanya bagus, warangkanya kalau bisa itu pun juga bersih dan juga terlihat bagus sobat. Jadi serasi itu seperti itu. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara. Jangan sampai kita takut, apalagi kita minder dengan budaya kita sendiri. Wong Jawa ojo sampai ilang Jawane. Wong Jawa kudu duwe pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.